Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur kita kembali bertemu pagi hari ini. Ada sukacita di antara kita semua. Amin. Puji Tuhan, karena hari-hari kita lalui bersama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan yang mengumpulkan kami, Tuhan yang mempersatukan kami pagi ini Tuhan untuk beribadah kembali. Biarlah Tuhan setiap kami dimanapun kami berada, kami mau mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu menikmati puji-pujian, kami rindu menikmati penyembahan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersukacita karena hari-hari kita dilalui bersama Tuhan. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Berserah terus kepada Yesus. Haleluya. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
Segala pujian
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita, walaupun kita tidak bisa beribadat di rumah Tuhan seperti biasa karena peraturan pemerintah. Tapi kita bersyukur melalui online kita masih bersama-sama berusaha untuk mendengarkan dan belajar daripada firman Tuhan. Pada pagi ini kita kembali bersama-sama akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya saya ingin berdoa supaya Tuhan akan memberkati firman Allah yang kita dengar bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada pagi ini, mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Selama kami menghadapi wabah virus corona, Tuhan sudah memimpin, memelihara, melindungi, memberkati kami sekalian, sehingga kami tidak didera dengan rasa ketakutan, tapi kami tetap terpelihara di dalam sukacita surgawi. Tuhan, pagi ini kembali kami bersama-sama akan belajar firman Allah. Bukakan hati kami dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biar semua yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda, ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, kami menyerahkan seluruh jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapan syukur. Amin. Kita bersama-sama akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema. Bila mana firman Allah bertumbuh. Sekali lagi, bila mana firman Allah bertumbuh di dalam kehidupan kita secara rohani. Firman Allah seringkali digambarkan dengan benih yang dapat bertumbuh dan berbuah-buah. Kita misalnya melihat satu contoh dari Matius 13 ayat 31 dan 32. Matius 13 ayat 31 dan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, bagian yang pertama kita melihat di sini bahwa firman Tuhan digambarkan seperti biji sesawi. Kecil, dia bisa bertumbuh dan kemudian berbuah-buah. Dan kemudian kita melihat lagi ada satu bagian yaitu firman Allah digambarkan sebagai gandum, biji gandum. Kita membaca ya di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang meneburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata,
Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah, berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ya. Memang biji sesawi itu paling kecil dari segala benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dari sini kita melihat bahwa firman Tuhan digambarkan di dalam Alkitab ini sebagai benih yang kadang-kadang kecil mungkin bagi manusia tidak berharga, tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggunakan sebagai perumpamaan biji sesawi dan kemudian gandum. Bahkan kematian Tuhan Yesus sendiri digambarkan sebagai sebiji gandum yang jatuh ke tanah mati, tapi dari kematian ini muncul tanaman yang kemudian mendatangkan buah-buah yang banyak. Yohanes 12 ayatnya yang ke-24. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, jikalau ia mati, ia akan mendatangkan buah. Ini berbicara mengenai kemuliaan daripada Tuhan. Melalui kematiannya ada berkat yang luar biasa, keselamatan bagi seluruh umat manusia yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi firman Allah digambarkan dengan benih-benih yang dapat bertumbuh dan berbuah-buah. Mengapa firman Allah bisa bertumbuh dan berbuah-buah? Mengapa firman Allah bisa bertumbuh dan berbuah-buah? Ada roh, ada kuasa Allah yang menghidupkan benih firman Allah. Jadi ada kuasa Allah yang sungguh-sungguh menghidupkan benih itu, kemudian bisa bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Kita membaca Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, perhatikan yang pertama kita melihat di sini roh yang memberikan kehidupan kepada perkataan itu. Ya, jadi Roh Kudus yang akan bekerja memberkati perkataan atau firman Allah ini, kemudian bertumbuh dan berbuah-buah. Kemudian satu ayat lagi, Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Rasul Paulus di sini memberikan kesaksian tentang firman Allah. Dia mengatakan yakin dengan firman Allah, sebab itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Lalu buah-buah seperti apa yang dihasilkan dari kebenaran-kebenaran firman Allah ini? Yang pertama, kuasa yang memberi buah-buah pertobatan. Sekali lagi, kuasa yang pertama ini, kuasa yang memberikan buah-buah pertobatan. Yang kedua, kuasa yang menyelamatkan manusia. Tadi sudah dibaca di Roma 1 ayat 16, kesaksian daripada Rasul Paulus, dia mengatakan tidak malu mengaku Injil itu, sebab ialah kuasa Allah yang mendatangkan selamat. Semoga kesaksian daripada Rasul Paulus ini juga menjadi kesaksian bagi seluruh umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau percaya kepada firman Allah.
Yang berikutnya kuasa yang menghancurkan. Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Kita melihat di sini Yeremia mengatakan bahwa firman Allah ini seperti kuasa yang menghancurkan, seperti api yang menghancurkan. Jadi kalau firman Allah bekerja di dalam satu kehidupan manusia yang tersembunyi sekalipun dosa-dosa yang disembunyikan, itu firman Allah akan bekerja dan menghancurkan setiap hal-hal yang keras sekalipun dalam kehidupan manusia, sehingga kemudian manusia bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Menyegarkan. Kemudian firman Allah ini buah-buahnya adalah memberikan kesegaran bagi jiwa seseorang yang mungkin pernah mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Amsal 25 ayat 25. Amsal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti air sejuk bagi jiwa yang lelah, demikian juga kabar yang datang dari negeri jauh, yaitu firman Allah. Ya, Dia akan memberikan kesegaran bagi jiwa-jiwa orang yang dahaga, ya, jiwa-jiwa orang yang dahaga yang penuh dengan masalah dalam kehidupannya. Dia akan memberikan kesegaran kepada orang-orang yang mau mendengarkan firman Allah. Dan berikutnya kuasa yang mendatangkan iman. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Rasul Paulus sekali lagi memberikan kesaksian, iman itu datang daripada berita. Jadi iman yang timbul di dalam kehidupan seseorang itu datang dari pendengaran akan firman Allah. Jadi mendengar firman Allah dan kemudian firman Allah akan berkarya di dalam kehidupan seseorang yang mendengar dan memperhatikan firman Allah ini dan menimbulkan iman di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi iman datang daripada berita, berita itu adalah firman Allah. Jadi penting sekali berita firman Allah ini disampaikan dengan sungguh-sungguh penuh kuasa daripada Tuhan. Yang berikutnya, belajar memperbaiki yang salah, mendidik dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sekali lagi Rasul Paulus menjelaskan di sini bahwa firman Allah itu mengandung satu hal yang luar biasa, mendidik manusia di dalam kebenaran. Jadi firman Allah ini luar biasa, mendidik umat di dalam kebenaran. Jadi bukan ilmu pengetahuan, tapi kuasa Allah yang mendidik dalam kebenaran. Ya. Buah-buah itu harus ditabur dan ditanam dengan cara yang benar. Jadi seperti tadi biji sesawi ditaburkan di tanah yang subur. Dan kemudian benih itu akan bertumbuh dan kemudian berbuah-buah. Demikian juga firman Allah ini harus ditaburkan di tempat yang benar dan juga dengan cara yang benar. Ya. Jadi yang tepat dan siap ditanami tanah itu yaitu hati manusia. Jadi berita firman Allah itu tidak ditanamkan di otak, tapi di dalam hati manusia yang sungguh-sungguh siap untuk mendengar dan menerima kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan untuk hal ini perlu karya Roh Kudus. Sebab tanpa persiapan yang dilakukan oleh Roh Kudus, kadang-kadang manusia tidak sungguh-sungguh bisa konsentrasi saat dia mendengarkan firman Allah. Ada kadang-kadang orang melakukan ibadah, ngobrol satu dengan yang lain dengan temannya. Ya,
Saya ingat waktu saya masih mengajar di sekolah, ada seorang murid SMA kelas 3, dia berkata begini kepada saya, "Pak, kalau gereja itu banyak orangnya kurang baik juga ya Pak," katanya. Kata dia berkata kepada saya. Lalu saya bertanya kepada dia, "Mengapa kamu mengatakan gereja orangnya banyak kurang baik? Ya, bukankah gereja itu senang kalau misalnya jemaatnya banyak sampai meluap luber di gereja ini, penuh dengan orang-orang penuh ini. Apalagi di zaman akhir ini ada banyak gereja yang duniawi ya, dan juga gereja yang materialistis. Itu jemaatnya banyak, itu buat mereka tuh senang ya, sebab mereka membangun gereja yang duniawi dan yang lahiriah, yang mereka kejar itu hal-hal yang duniawi." Kata saya, "Mengapa kamu mengatakan tidak baik?" "Ya Pak," katanya, "kalau misalnya jemaatnya banyak itu, kalau saat firman Tuhan disampaikan itu hanya sedikit saja yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kira-kira dari depan itu 5 baris. Nanti ke belakang itu, apalagi yang paling belakang itu ya ngobrol satu dengan yang lain, tidak memperdulikan firman Allah. Dan ada juga sebelum kebaktian selesai dan belum disampaikan doa rasuli, ya ada orang-orang yang sudah langsung keluar di tempat ibadah. Hanya untuk apa? Berkumpul di bawah, nih bangunan ibadahnya di tempat di atas lantai kedua, dan mereka turun sana. Hanya untuk apa? Untuk ngobrol di bawah sampai meninggalkan ibadah sebelum selesai. Dan saya katakan kepada dia itu, termasuk kamu kan berbuat seperti ini. Lalu dia diam ya, karena memang dia mungkin salah satu bagian dari anak-anak remaja itu yang seringkali seperti itu dia lakukan ini. Nah, itu sebabnya mengapa ya firman Allah itu harus disertai dengan kuasa Allah. Dan kalau Roh Allah yang berbicara dan bekerja di dalam ibadah ini, tidak ada orang yang bersikap seperti ini. Ya, saya pernah mengalami satu hal yang cukup luar biasa. Waktu saya berada di Bogor, saya diminta untuk menyampaikan firman Allah dalam kebaktian di sekolah. SMP dan SMA memenuhi ruangan aula ini sampai padat, ya berjubel-jubel. Waktu saya memperhatikan ada teman-teman yang menyampaikan firman Allah, dan saya memperhatikan anak-anak ini SMP SMA ngobrol-ngobrol, kadang-kadang tidak memperdulikan dengan sungguh-sungguh. Nyanyi kadang-kadang tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan, asal nyanyi ya. Waktu mendengarkan firman Tuhan ada yang ngobrol masing-masing tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan saya berpikir bagaimana kalau misalnya bagian saya ya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Apa saya harus juga mengalami hal yang semacam ini? Mereka kemudian ngobrol tidak peduli dengan firman Tuhan. Nah, untuk itu kemudian sebelumnya saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, tidak ada murid yang ngobrol atau bermain-main, tapi mereka bisa berkonsentrasi. Bukan kekuatan saya, bukan kuasa saya, tapi saya minta supaya Roh Kudus akan menjamah hati mereka, dan mereka bisa siap untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan setelah saya berkali-kali melihat ada hamba-hamba Tuhan yang melayani kebaktian sekolah ini waktu di Bogor ini, ya, mereka seringkali sepertinya tidak diperhatikan. Tapi waktu saya mendapat giliran, saya sudah berdoa sekian lama, minta supaya kuasa Allah sendiri sungguh-sungguh menolong mengurapi saya dengan urapan kuasa Roh Kudus. Waktu puji-pujian mereka masih bermain-main, tapi waktu saya naik ke mimbar dan akan menyampaikan firman Tuhan, dan luar biasa ini karya daripada Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Semua diam, saya bisa menyampaikan firman Tuhan sampai selesai. Dan yang luar biasa setelah itu viral. Dan murid-murid itu, saya tidak mengajar di sekolah waktu itu, cuma dikasih bagian untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu beritanya sampai
ke gereja juga ya. Dan mereka berkata, itu waktu Pak Yohanes menyampaikan firman Tuhan, nggak ada orang yang berani ngobrol ya. Nggak ada yang berani ngobrol sampai selesai semua diam. Dan itu bukan karya saya, kemampuan saya. Itu adalah karunia daripada Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang bekerja membukakan hati mereka sehingga mereka bisa duduk diam memperhatikan firman Tuhan. Dan saya melihat juga waktu saya mengajar di sekolah di Bandung ini, di sekolah SMP SMA Trimulya, saya juga mengalami hal semacam demikian ya. Jadi waktu saya naik mimbar, saya dibimbing, diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi murid-murid tidak ada yang berani berbincang-bincang sendiri atau ngobrol sendiri ya. Tapi mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan ini penting sekali sebab kalau Roh Kudus tidak berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka, pemberitaan firman Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Tapi justru karena Roh Kudus bekerja, akan terjadi buah-buah di dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah buah-buah pertobatan. Ya. Jadi tadi bagian yang berikutnya tadi mengajar, memperbaiki yang salah, mendidik orang di dalam kebenaran. Dan itu adalah karya daripada Roh Kudus. Buah-buah itu harus ditabur dan ditanam dengan cara yang benar ya. Pada lahan yaitu hati yang tepat, subur dan siap ditanami. Kita membaca dulu 2 Petrus 1 ayat 21, kemudian Wahyu 22 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti tertulis di dalam kitab ini. Sekali lagi kita melihat bahwa pemberitaan firman Tuhan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada orang-orang yang tadi di dalam Wahyu pasal 22 ayat 19, sekali lagi tolong dibacakan. Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ada orang-orang yang pada saat menyampaikan firman Allah ini mengurangi kebenaran-kebenaran firman Allah. Untuk apa mengurangi kebenaran firman Allah? Hanya untuk disenangi orang. Ya, perkataannya bagus tetapi kemudian dikurangi kebenaran-kebenaran firman Allah. Jadi firman Allah tidak murni lagi sebab dikurangi. Itu banyak terjadi di akhir-akhir zaman ini. Dan kita melihat bagi orang-orang yang seperti itu, ya, Tuhan akan mengambil haknya, ya. Haknya daripada orang-orang itu dan tidak akan bisa menjadi berkat karena dia sudah mengurangi kebenaran firman Allah. Jadi firman Allah ini sungguh-sungguh harus diberitakan dengan sebaik-baiknya dengan urapan kuasa Roh Kudus. Tepat pada hati atau tanah di mana benih firman Allah itu disampaikan, yaitu hati yang sungguh-sungguh siap. Dan supaya hati ini sungguh-sungguh siap, setiap orang Kristen, jemaat, pengerja-pengerjamu harus bersatu hati supaya pada saat kita beribadat kepada Tuhan dan mendengarkan bagian firman Allah, semua sudah siap. Tidak ada yang tidak peduli kepada firman Tuhan atau ngobrol atau misalnya saat-saat sekarang ini bermain HP ya. Itu tidak ada lagi kalau sungguh-sungguh kita berdoa mempersiapkan diri. Roh Kudus akan bekerja mempersiapkan semua dan orang akan pulang dari kebaktian dengan hati yang penuh dengan berkat, sukacita surgawi karena Allah sudah bekerja. Nah, untuk itu kita sebagai umat Kristen harus berusaha dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Firman Allah atau benih yang ditabur tidak segera bertumbuh atau menghasilkan buah-buah. Kadang-kadang harus melalui proses. Ya, melalui proses.
tanah yaitu hati siap menerima benih yang kadang-kadang dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau kita melihat misalnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, ada orang yang sampai lama sekali menjadi orang Kristen dan sudah dalam usia yang cukup lanjut, tapi tidak ada pertumbuhan secara rohani dalam kehidupannya. Ya, salah satu penyebabnya karena orang itu tidak sungguh-sungguh memberi hatinya untuk tempat bagi firman Allah. Jadi benih itu tidak bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini banyak terjadi dan kita berharap jangan sampai hal-hal ini terjadi di dalam gereja kita di Bethesda. Tuhan akan memberkati. Selanjutnya, namun dengan yakin firman Allah berkata bahwa firman Allah yang sudah keluar daripada mulut Allah atau ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Allah yang akan memberkati, Allah yang akan menumbuhkan. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan 9. 1 Korintus 3 ayat 7 sampai dengan 9. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi di sini kita melihat yang menanam, yang menabur itu tidak saling mementingkan diri sendiri. Sebab Allah yang akan bekerja, kemudian firman Allah ini bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Sekali lagi ingat, firman Allah mengatakan, perkataan yang sudah keluar daripada mulutku ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuatu di dalam diri orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Mungkin orang itu tidak sadar, tapi satu kali setelah terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya, dia berpikir luar biasa. Padahal dulu saya mendengarkan firman Tuhan dalam usia sekian, tapi sekarang ini saya merasakan buah-buahnya. Tidak merasa dia waktu itu, tapi firman Allah yang sudah masuk dalam hatinya nih perlahan-lahan bekerja dan kemudian menyatakan buah-buahnya di dalam kehidupan. Setiap pengerja-pengerja atau hamba-hamba Tuhan harus mempunyai keyakinan yang teguh, yaitu iman, ya, saat menabur benih firman Allah. Ini akhir dari firman Allah yang setiap pengerja-pengerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini harus mempunyai iman. Jadi tidak hanya diisi otaknya dengan pendidikan-pendidikan atau gelar-gelar sehingga banyak orang begitu bangga dengan gelar yang diperoleh sekolah. Tapi kalau tidak ada iman, ya, gelar setinggi apapun tidak bisa menjadi berkat. Yang penting itu iman yang sungguh-sungguh tertanam di dalam hati orang-orang yang sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Dan dengan iman kita yakin bahwa apa yang disampaikan sederhana sekalipun itu akan menjadi berkat. Saudara ingat Samuel masih kecil, dia berada di Shilo bersama dengan keluarga Imam Eli. Ya, masih kecil, belum pernah mendengarkan firman Allah. Belum pernah mengerti firman Allah. Dia tidur di satu tempat dekat dengan tabut Allah. Satu malam dia mendengar satu panggilan, Samuel, Samuel. Dan dia bangun. Dia cepat-cepat datang kepada tuannya. Hamba ada di sini, apa yang Tuhan perlukan? Dan Imam Eli kemudian dia bangun. Aku tidak memanggil kamu. Kamu kembali ke tempat tidurmu dan tidurlah di sana. Dan Samuel kembali ke tempat tidurnya. Dan waktu dia berbaring sekali lagi, suara itu berkata, Samuel, Samuel. Ya, Samuel bangun kembali. Mungkin dia berpikir tadi Imam Eli itu mengatakan, saya tidak memanggil kamu. Baru masuk ke kamar mau tidur, suara itu datang kembali. Dia pikir kenapa sih Tuhan saya ini kok seperti bermain-main kepada saya. Dia
datang kembali kepada Imam Eli dan kemudian, Tuhan, apa yang diperlukan? Saya ada di sini. Dan baru kemudian Imam Eli sadar bahwa yang berbicara itu adalah Allah. Dia memanggil Samuel yang masih kecil yang belum mendengarkan firman Allah. Ya. Jadi kemudian memakai Samuel ini menyampaikan firman Allah kepada keluarga Imam Eli. Walaupun firman Allah yang disampaikan ini ya bukan satu hal yang menyenangkan bagi keluarga Imam Eli. Dan sebagai anak yang kecil, waktu dia mendengar dan mendengarkan berita firman Tuhan, apa yang akan terjadi dengan keluarga Imam Eli ini. Besoknya pagi-pagi dia berusaha menghindar untuk tidak menjumpai atau berjumpa dengan Imam Eli. Takut kalau Imam Eli itu mengatakan, katakan apa yang tadi malam Tuhan berbicara kepada kamu. Dia tidak mau berbicara itu. Kenapa? Dia sadar apa yang dikatakan itu satu hal yang pahit. Tetapi firman Allah bisa memakai, ya. Jadi setiap penabur itu harus mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh saat menegur, ya, dengan benih-benih firman Allah itu harus mempunyai keyakinan. Dan ketika Imam Eli mengetahui Samuel ini ya selalu menghindar untuk bertemu dengan dia, kemudian dia datangi Samuel dan kemudian katakan apa yang Tuhan katakan kepada kamu. Jangan sembunyikan. Dan terpaksa Samuel itu menyampaikan. Nah, jadi di sini kita melihat pemberitaan firman Allah ini sangat penting di dalam gereja-gereja. Ya, bukan kegagahan pribadi, ya, kemegahan pribadi, tapi pemberitaan firman Allah yang disampaikan dengan kuasa dan urapan Roh Kudus itu yang akan membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan. Dan semoga firman Allah yang disampaikan pada pagi ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat buat saudara sekalian. Jadi mulailah saat kita berada bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah, sediakan hati kita. Duduk dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, konsentrasi untuk kita bisa menikmati anugerah Allah. Berkat daripada Tuhan. Sekian firman Tuhan, semoga Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu dengan penuh kekurangan. Namun hamba-Mu berdoa, mohon supaya Tuhan sendiri akan melimpahkan berkat-Mu Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Biarlah semua jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini akan sungguh-sungguh mengerti bahwa untuk menikmati berkat-berkat kebenaran firman Allah adalah memberi tempat, memberi hati sebagai tanah untuk benih firman Allah ini bertumbuh, yaitu ketulusan hati untuk mendengarkan firman Allah dan menyimpan di dalam hati kami sehingga benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat di gereja Bethesda Tuhan, di pusat di Taman Kopo, walaupun mereka menerima firman Allah melalui online ya Tuhan, tapi hamba yakin dan percaya Tuhan akan memberkati supaya semua yang kami lakukan ini juga tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan berkat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, hamba serahkan seluruh jemaat kami dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati.